Cappuccino assassino. Bordo pakaku. Patapino. La papapino papaya. Tralala. Sahur. Sahur. Matteo. Bata, Saturnica. La vacca Saturnita. Lila. Liri la ridata. Tung. Sahur. Ma? Tung sahur. Ma? Tawag yan. Jika pria ini hendak melempar bayinya, sang ibu dengan cepat berubah bentuk dan melumpuhkan pria itu. Dia berhasil menyelamatkan bayi itu dan mulai berjalan ke arah seorang pemuda. Polisi memperingatkannya untuk berhenti atau mereka akan menembak. Namun ia terus melangkah. Polisi pun menembaknya. Namun wanita itu baik-baik saja. Ia bahkan mengeluarkan selongsong peluru itu dari mulutnya. Dengan penuh tekad, wanita itu pun terus maju sambil melindungi bayi itu dengan rambutnya ketika polisi terus menembakinya. Meskipun tubuhnya terluka, ia tidak berhenti. Polisi yang khawatir anak itu terluka akhirnya menghentikan tembakannya. Ketika telah berhadapan dengannya, pemuda itu pun bertanya mengapa ia tidak melarikan diri. Ternyata wanita itu menginginkan pemuda itu untuk merawat anaknya. Ia tidak ingin anak itu memiliki ibu yang seperti monster dan takut akan membahayakannya di masa depan. Dengan penuh kasih, ia menyerahkan bayi itu. Wanita itu pun ambruk seketika dan tubuhnya dengan cepat membusuk. Ketika menggendong bayi yang kini telah kehilangan ibunya itu, tiba-tiba ia teringat kembali akan ibunya yang telah tiada. Pemuda itu pun menangis, mengingat bahwa ia tidak pernah menghargai ibunya, bahkan setelah kematiannya. Ketika pria ini hendak melempar bayi. What? That's so hard and I like it like that. Oh, is this even possible? Come on, we have to beat this. Wait, is there a secret way? Oh, hell no! Wait guys, I have an idea. Sahur. 3, 2, 1, wait, one guys, somebody like this. Akhirnya. Binatang legenda yang harusnya udah punah dari dunia mau jadiin mas-mas satu ini buat dimangsa. Gara-gara sebelumnya dia udah berani ngambil anaknya. Jangan kira aksinya dibiarin begitu aja. Keluarga Popo langsung ngambil mobil si mas-mas Jawa biar binatangnya Kupa bisa diamanin sama mereka. Nggak peduli mau itu sekelas ilmuwan yang nahan, mereka bakal tetap jalan demi Kupa bisa aman. Para peneliti hewan langka juga nggak cuma diem aja. Mereka ngejar keluarga Popol sama Kupa yang sekarang binatang itu kabur secara tiba-tiba. Nggak tahu tujuannya mau kemana. Yang pasti ini kucing bisa ngerasa sama keberadaan indukannya di mana. Mas Kurniawan yang jadi ketua dari kelompok ilmuwan udah mantau kemana si Popol dan keluarganya jalan. Kupa juga mendadak berhenti pas sudah di samping jembatan. Dia tahu kalau keluarganya lagi ada di seberang, makanya si Popol langsung mau pamitan. Dia paham kalau Kupa emang seharusnya dilestarikan, bukan malah dijadiin bahan penelitian. Kedua dari mereka pun mesti perpisahan, tapi waktu Popol mau pulang, dia kaget pas ngeliat belakang. Masa tiba-tiba ada macan? Agak gede-gede amat, tapi kalau udah gigit mana bisa Popol nyempetin buat obat. Udah mana dia di pinggir jurang juga. Jadinya si Popol paling aman kalau misalkan dia naik ke atas jembatan. Namanya jembatan pipa udah tua, jadi kalau sengklek dikit bautnya bakal ngirim Popol lokor dari alam dunia. Si kakek bukan langsung nolong cucunya, dia malah recall dulu. Tapi untungnya walaupun udah gaya, si kakek ngusir itu macan tetap bisa. Macan juga insecure sama kakek-kakek yang cosplay jadi kayak One Punch Man. Bedanya nggak botak aja. Popol yang mau ditolongin, tapi
tapi keburu roboh duluan jembatan yang dia naikin. Anak kecil biasa yang main outbound, tapi kalau yang sekarang outboundnya beneran bisa menghubungin ke server akhirat. Kupa yang denger ada suara Popol teriak, dia sampai balik lagi buat nolongin Popol doang. Awalnya Kupa juga masih takut-takutan, soalnya dia masih belum bisa terbang. Tapi karena kepepet sama keadaan, the power of kepepet bisa bikin Kupa yang tadinya nggak bisa gunain sayapnya, tapi pas udah jatuh dia spontan langsung bisa. Untung yang ditarik masih anak bocah, jadi semuanya pada berterima kasih sama Kupa. Cuma bisa-bisanya si Mas Jawa malah asal seenaknya ngebius Kupa, yang buat itu binatang jadi gak berdaya. Dia mau membawa Kupa gimana pun caranya, soalnya itu harta karun berharga buat peneliti yang kerjanya nyari hewan langka. Udah senang si Mas Kurniawan karena bakal jadi orang kaya, tapi di tengah jalan mobil dia kena serangan dari geng-gengan spesies Kupa yang masih tersisa. Mau nggak mau si Mas Kurniawan harus balikin anaknya, kalau enggak dia sendiri yang bakal dibikin punah dari dunia. Gimana kalau binatang legenda yang harusnya udah punah dari dunia mau jadi Mana katanya bisa lagi Desa? Waktu itu Curanrek sedang rapat meeting di kantornya. Di saat waktu pulang dari kantor ternyata hujan deras. Akibatnya api Curanrek padam dan dia harus berlari sampai rumah. Wah, berdong. Tadi dulu guys.